Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Andiansa, NPM 0531200007. Saya akan memaparkan tugas makalah tentang rekonstruksi gedung. Perencanaan gedung bertingkat perlu memperhatikan beberapa kriteria, antara lain kriteria kekuatan, perilaku yang baik pada taraf gempa, rencana serta aspek ekonomis. Rencana bangunan gedung dirancang tahan terhadap gempa. Pertimbangan struktur ini akan berpengaruh dalam menentukan alternatif perencanaan, misalnya tata letak kolom, panjang balok, dan bentang. Dalam SNI 03-1726-2002, Indonesia terbagi dalam 6 wilayah gempa, di mana wilayah gempa 1 adalah wilayah dengan kegempaan paling rendah, sedangkan wilayah gempa 6 dengan kegempaan paling tinggi. Gedung Fakultas Kedokteran Universitas Mataram berada di zona 6 dan direncanakan dengan sistem rangka gedung. Bangunan tinggi tahan gempa umumnya menggunakan elemen struktur kaku berupa dinding geser untuk menahan kombinasi gaya geser momen dan gaya aksial yang timbul akibat beban gempa. Dengan adanya dinding geser yang kaku pada bangunan, sebagian besar beban gempa akan diserap oleh dinding geser tersebut. Gaya gempa menyeluruh pada bangunan terusan melalui sambungan-sambungan struktur ke diafragma horizontal. Diafragma mendistribusikan gaya-gaya ini ke elemen penahan gaya lateral vertikal serta dinding geser dan rangka elemen vertikal mentransfer gaya-gaya ke dalam pondasi. Di sini ada perumusan masalah bagaimana merancang struktur gedung Fakultas Kedokteran Universitas Mataram yang aman dan kuat pada saat terjadi gempa dengan metode sistem rangka gedung. 1. Bagaimana merencanakan preliminary desain sistem rangka gedung pada bangunan. 2. Bagaimana menerapkan desain sistem rangka gedung pada bangunan. 3. Bagaimana menghitung penulangan untuk struktur utama balok dan kolom dan dinding geser struktur. Batasan masalah mengingat keterbatasan waktu dalam penyusunan tugas akhir ini. Nah, di sini manfaat sebagai referensi perencanaan gedung Fakultas Kedokteran Universitas Mataram di Nusa Tenggara Barat, sehingga gedung tersebut dapat dimanfaatkan kegiatan perkuliahan. Bab 2, tujuan pustaka filosofi perencanaan bangunan tahan gempa diadopsi hampir seluruh negara di dunia mengikuti ketentuan berikut ini. Mungkin di sini ada beberapa, salah satunya atau hampir semuanya. Pada gempa kecil bangunan tidak boleh mengalami kerusakan. Dan 2, pada gempa menengah komponen struktural tidak boleh rusak, namun komponen non-struktural diizinkan mengalami kerusakan. Jadi di sini terlihat perbedaan antara bangunan namun komponen non-struktural yang diizinkan mengalami kerusakan. Keterangan beraturan atau tidak, atau konfigurasi gedung akan sangat mempengaruhi kinerja gedung sewaktu kena gempa rencana. Karena
itu struktur gedung dibedakan atas dua golongan, yaitu beraturan dan yang tidak berdasarkan konfigurasi, denah, dan elevasi gedung. Analisa gedung beraturan dapat dilakukan berdasarkan analisa statistik frekuensi, sedangkan yang tidak berpengaruh gempa rencana harus ditinjau sebagai pengaruh pembangunan dinamik, sehingga analisis berdasarkan analisis respon dinamis. Nah, di sini langsung ada dinding geser atau shear wall. Bangunan tinggi tahan gempa umumnya menggunakan elemen-elemen struktur kaku berupa dinding geser untuk menahan kombinasi gaya geser, momen, dan gaya aksial yang timbul akibat beban gempa dengan adanya dinding geser kaku pada bangunan. Dan di sini pun diberikan cara perhitungan bangunan gedung secara SNI, perencanaan gedung, ada flexural wall, dinding langsing, ada squat wall, dinding pendek. Mungkin penjelasannya di sini sudah diberikan. Spektural wall, dinding langsing, yaitu dinding geser yang memiliki rasio, di mana desain kontrol oleh perilaku lentur. Squat wall, dinding pendek, yaitu dinding geser memiliki rasio, di mana desain dikontrol perilaku geser, dan selanjutnya. Dalam prakteknya, dinding geser selalu dihubungkan dengan sistem pemikul momen pada gedung. Dinding struktural yang mampu digunakan pada gedung tinggi adalah dinding geser, cantilever, dan dinding geser berangkai berdasarkan SNI. Utamanya adalah untuk memikul beban geser akibat pengaruh gempa. Rencana kerusakan pada dinding ini hanya boleh terjadi akibat momen lentur, bukan akibat gaya geser melalui pembentukan sendi plastis dasar dinding. Dilanjut ke bab 3 tentang pembahasan diagram alur perencanaan. Dari diagram alur di atas dijelaskan metodologi yang dipakai dalam penyusunan. Dan di sini ada beberapa hal yang perlu diketahui. Tipe bangunan ada yang berupa kantor atau bisa mungkin selain dari kantor. Letak bangunan jauh dari pantai, zona gempa, zona 5, tinggi bangunan 28 meter, jumlah lantai 7, struktur bangunan beton bertulang, struktur pondasi tiang pancang, mutu beton 30 MPa, batu baja BJT di 400 MPa, atau mungkin penyebutannya bisa seperti ini. Penyesuaian perencanaan dimensi balok di dalam peraturan SNI 032847/2002 dalam tabel 8 disebutkan tabel minimum balok di atas dua tumpuan sederhana disyaratkan 1/16 dari perhitungan dimensi balok induk. Nah, mungkin di sini ada beberapa contohnya perencanaan. Ada beberapa contohnya. Dan perencanaan dimensi plat dari perhitungan pendapat plat 120 dan plat atap, plat lantai. Perencanaan dimensi kolom, sini pun diberikan penjelasannya. Lanjut.
Nah, di sini ada perencanaan balok lift, tipe lift standar. Mungkin di sini ada mereknya, Hyundai, kapasitas 1000 kilogram, kecepatan, lebar pintu, dan di sini juga ada beberapa analisis struktur tangga. Mungkin struktur tangga dibantu dengan program ETABS. Lanjut, ada perencanaan pondasi. Perencanaan pondasi kolom. Sebagai contoh perhitungan diambil pondasi kolom as H/4 karena kolom ini mempunyai gaya-gaya dalam paling maksimum sehingga untuk pondasi kolom yang direncanakan tipikal. Ada perancangan penulangan for kolom, daya dukung tiang pancang kelompok. Untuk menentukan jumlah tiang yang diperlukan dalam menahan beban reaksi kolom dapat dihitung dengan pendekatan jumlah tiang perlu dalam beban aksial. Output ETABS dibagi dengan daya dukung izin satu tiang. Dan di sini ada juga perencanaan slop pondasi. Penjelasannya sudah diberikan. Dan lanjut ke bab 4, penutup, kesimpulan. Sesuai dengan tujuan penulisan tersebut, mungkin sudah beberapa ada pemaparan yang mungkin bisa dibaca ulang oleh teman-teman yang ingin membaca. Dan di sini ada dalam perencanaan struktur yang terletak pada daerah yang dimiliki intensitas gempa yang tinggi perlu dipertimbangkan adanya gaya lateral. Selanjutnya mungkin bisa dibaca oleh teman-teman. Ada dari hasil analisis struktur dan perhitungan. Di sini pun ada. Dan saran, perlu dilakukan studi yang lebih mendalam untuk menghasilkan perencanaan struktur dengan pertimbangkan aspek teknis, ekonomi, estetika, sehingga diharapkan perencanaan dilakukan mendekati kondisi sesungguhnya di lapangan dan hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan perencanaan, yaitu kuat, ekonomis, dan tepat waktu dalam pelaksanaan. Mungkin perlu beberapa orang dan daftar pustaka saya mengambil dari Departemen Pekerjaan Umum. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan dalam makalah rekonstruksi gedung. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang dan kurangnya saya minta maaf. Mungkin dalam proses pembelajaran cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.